Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa amarana bis-shalah wa amarana bil ihsan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini walaupun cuaca kurang mendukung, hujan, namun juga agak panas, namun Allah memberikan kekuatan hati untuk terus beriktikaf sambil mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita masih mengkaji ini pesan Ibrahim bin Adham untuk masyarakat Basrah di pasar Basrah. Ketika orang Basrah bertanya kenapa doanya enggak Allah terima dan doanya Allah tolak. Yang pertama kata Ibrahim kemarin itu, arafkumullaha walam tu'addu haqqah. Kalian tahu Allah namun enggak mengamalkan, enggak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak menunaikan hak-hak Allah. Singkatnya, apa itu hak Allah? Hak Allah adalah kewajiban kita. Itu hak Allah. Kita wajib untuk sholat, berarti itu hak Allah. Kita wajib berpuasa, itu hak Allah. Maka apa itu hak Allah? Kewajiban manusia. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, za'amtum annakum tuhibbuna rasul. Dia mengaku bahwa kalian ini cinta Rasulullah, sayang Rasulullah, menempatkan Rasul sebagai idolanya. Sambungan ungkapan beliau, wa taraktum sunnatah, namun meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau begitu, untuk makna mencintai Nabi enggak cukup dengan kita ini membuat maulid, hansip menyan. Enggak cukup kita buat ini acara kenduri maulid para Rasul. Yang paling pokok adalah bagaimana kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan pada malam hari ini kita sambung. Yang ketiga, ungkapan Ibrahim bin Adham adalah qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bi. Kalian baca Al-Qur'an, namun enggak pernah ini mengamalkan Al-Qur'an. Bapak, Ibu yang saya hormati, Al-Qur'an yang berisikan dia nazirau wa basyira. Dalam Al-Qur'an ini ada dia peringatan-peringatan, ada dia kabar-kabar gembira. Maka ketika Allah ingatkan tadi, jangan melampaui batas. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita ini, bunyinya dia, janganlah kamu ini keluar, wala ta'udu hududallah, jangan lepas dari batas-batas Allah. Ketika Allah kisahkan bagaimana Adam dan juga Hawa dalam surga, itu bebas makan apa saja, mau tinggal di belahan mana saja. Kau tanya ini berapa luasnya surga itu? Al-Quran menjawab, arduas samawati wal ard, luasnya seluas bumi dan langit.
Dan ini Adam dan Hawa ini bebas, mau tinggal di mana saja, mau makan apa saja. Hanya Allah batasi, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati. Kalau makna dia syajarah ini mufrad. Dari jutaan pohon yang dalam surganya, sisibak cuma. Yang enggak boleh Adam, Hawa dekati. Makna bahwa ungkapan ini memberikan makna kita ini bebas dalam hidup ini. Dalam bebas itu ada dia batasan-batasan. Ketika Allah berikan ini Adam kebebasan, Allah batasi sebatang pohon. Ini aturan, norma. Namun Adam melanggar ini. Maka juga Al-Quran tadi memberikan aturan-aturan. Kiban Yahudi. Allah perintahkan beribadah. Kiban beribadah. Allah perintahkan berwudu. Kiban berwudu. Allah gayu mun'i. Allah jawab juga wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kalau kita berwudu gunakan air. Mana airnya? Allah turunkan dari langit. Artinya bahwa semua dia punya aturan-aturan. Nah, ketika orang melanggar aturan ini, dia katakan bahwa Al-Quran sebagai pedoman, Nabi sebagai contoh, namun dia langgar. Ini Allah menegur dalam surah Toha ini, Toha ayat 124. Apa kata Allah? Waman a'rada an zikri. Barang siapa yang menentang, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Sambungan ayat. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka bagi orang itu kehidupan yang sempit. Maka orang-orang yang melanggar Al-Quran, gak mau percaya Al-Quran ini, Allah berikan dia kehidupan dongka. Ma'isyah dongka. Sempit hidupnya, gak lapang, gak luas. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Allah kumpulkan orang-orang tadi di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta matanya, buta hatinya. Ini ancaman Allah dalam surah Taha 124. Maka banyak ayat menjelaskan bagaimana siksaan ancaman bagi orang-orang yang enggak mau mengamalkan Al-Quran atau dia baca Al-Quran namun enggak mengamalkan. Yang pertama bunyi ayat dalalun mubin. Orang itu dalam kenyataan dia sesat yang nyata. Maka kalau mau hari ini kan banyak hari ini. Nah yang begah menonya, nah yang begah meno ngaku mandum ulama. Pertanyaannya kiban yang tuh dah ikut. Al-Quran menjelaskan ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang pertama ikutilah orang-orang yang tidak minta pamrih. Ini Yasin. Terus wahum muhtadun, orang itu mendapat petunjuk. Maka ada ulama mentamsilkan. Nanti dia ulama itu ada 3 macam katanya. Yang pertama dia ulama seperti air hujan. Dia beri terus. Dia kasih terus. Yang kedua seperti mata air. Sebut tempat nama mata air, mandul jak nama mandul. Minta ilmu ke ulamanya. Yang punah lagi ujun, jak tadi hau, ujuk. Nah yang ketiga ini ada dia ulama seperti air PDAM, air pam. Kalau kita enggak bayar, iya duit. Baca naik bayile. Udah air. Namun Al-Quran sampaikan tadi, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutlah ulama yang dia tidak minta pamrih. Ini perumpamaan tadi 3 ulama yang lagi ibnu terus memberikan lagi iujun, yang kedua lagi matai urung jak bawanyan, yang kele lagi IPDAM menyuhan dabai inya handubi. Maka yang pertama tadi adalah
yang enggak ikut Quran tadi ini dalalun mubin. Sesat yang nyata. Yang kedua, daikun haraj. Kalau tadi dalam surah Thaha tadi ma'isyah dongka, kehidupan yang sempit, ini ma'isyah dongka juga, namun dia daikun haraj. Dadanya sempit. Dia mungkin punya semua. Harta punya, jabatan punya, semua dia punya. Namun Allah berikan dia daikun haraj, dadanya ini sempit. Dihimpit oleh berbagai macam masalah. Kenapa? Karena menentang Al-Quran. Seterusnya, ini umyul basirah. Mata hatinya itu buta. Ketika dalam surah Al-Hajj ayat 46 itu Allah gambarkan, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Ketika orang bumi ini Allah berikan dia mata, maka hati itu, berikan dia hati liyaqiluna, dia mengukur dengan hatinya. Yang kedua, wa azanu, Allah berikan dia pendengaran telinga, dengan telinga itu dia mendengarkan. Sambungan ayat, fa innaha la ta'mal absar, maka yang buta itu bukanlah pandangan biasa ini, bukanlah mata yang dua itu. Sambungan ayat mengatakan walakin ta'mal qulub, tapi hatinya itu yang buta. Ada lagi ustaz pegah meno, tengku pegah meno, hana kebatik, maka hatinya yang buta dia. Yang keempat juga ini, orang-orang yang menentang Al-Quran, maka bunyi ayat juga dia zulmun wa zullun, dia dalam kehinaan. Zulmun wa zullun, hina dalam hidupnya ini. Kenapa? Karena hatinya kakrih bunuh, berbuat semaunya dia, maka inilah kehinaan dia. Dia berbuat zalim ketika itu dia mengingat dia sendiri. Ketika dia menipu orang lain, makna pada ketika dia menipu dirinya sendiri. Maka orang seperti ini zulmun wa zullun. Yang sangat dahsyat lagi ketika orang enggak percaya Al-Quran, hanya membaca saja enggak mengamalkan. Ini adalah sahbatus syaitan. Temannya itu adalah syaitan. Ini orang-orang yang hanya baca tapi enggak mengamalkan. Siapa kawannya? Ya syaitan. Terpegah Al-Quran yang mengatakan dalam surah Az-Zukhruf, Zukhruf ayat 36, itu Allah menjelaskan orang-orang yang enggak percaya sama Al-Quran, maka sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya itu adalah syaitan. Apa kata Allah? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah peruntukkan bagi dia ini syaitan sebagai qarin, syaitan sebagai kawan. Dan selanjutnya juga ini, ketika orang meninggalkan Al-Quran, maka orang itu menjadi dia pelupa, nisyan. Kalau kajian ilmu psikologi, ketika orang lupa itu dia ada otaknya itu dia kan terbagi 3, otak aktif, otak sadar, ini otak ambang sadar. Ketika banyak informasi yang ingat lupa ini dioper dia ke otak bawah ambang sadar. Namun dalam kajian agama, ketika orang banyak lupanya ini karena banyak dosanya, pokok meninggalkan Al-Quran, maka dihukum dengan jadi orang-orang yang pelupa. Lupa apa? Lupa dirinya. Siapa yang menciptakannya? Dari mana dia menciptakan? Untuk apa dia ciptakan? Ini makna lupa ketika dia ini meninggalkan Al-Quran. Dan yang terakhir, ini yang cenderung mengabaikan Al-Quran, dia mempunyai sifat an-nifaq. Apa nifaq itu? Berpura-pura. Sembayang le Jumat tigo, itu tiga sembayang le nya. Bangun raya tigo,
Lam situ dua gue yang orang yaji, orang puasa. Jadi kalau misalnya sama yang sih, maka orang seperti ini nggak lebih dari an-nifaq. Nifaq yang berpura-pura menampakkan soleh di depan orang. Nah ketika nggak ada orang, dia kembali ke maksiatnya. Artinya dia beribadah ini menutupi aib-aib dia, menutupi kemaksiatan dia yang dia lakukan. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya, yuk bertemu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, terima kasih. Ini membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah dalam sholat. Bunyi hadis menjelaskan itu ketika seorang sahabat minta dijelaskan bagaimana cara sembahyang, kata Rasulullah, yang pertama fa'asbigil wudu'ah, sempurnakan wudu. Setelah itu fakabbirillah, maka takbirlah, namanya dia takbiratul ihram. Setelah itu waqra Al-Qur'ana, baca Al-Fatihah maksudnya. Nah setelah itu dia waqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah surat apa saja yang mudah. Artinya tidak ada aturan dalam baca setelah Fatihah ini mesti ini, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Artinya ini maghrib mesti waduha misalnya, atau Jumat mesti al-Jum'ah misalnya. Walaupun demikian, namun dia ada etikanya, etika membaca ayat. Yang perlu bukan bahwa ketika orang baca apa saja ini itu boleh, dan itu dia tidak membatalkan sholat. Atau bahkan ada orang ini nggak tahu dia baca Quran, yang hafal Fatihah cuma dia. Setelah Fatihah langsung dia takbir. Apakah sah? Sah. Makanya pokoknya Pak Wan, setelah Al-Fatihah tidak ada aturan main dia, artinya mesti ini itu, namun etikanya bacalah berurut etikanya. Setelah ini ayat 44 misalnya 45 atau 47, orang kedua sambung lagi 48, itu bagi yang hafal. Yang kedua tadi ya, sama dengan jawabannya yang tadi bahwa tidak ada aturan pokok dia, mesti konkret, mesti begini, nggak ada dia. Maka yang paling pokok adalah jangan banyak menyalahkan. Nah ini yang paling pokok ini. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, ini juga dalam konteks ibadah. Ini kajian bilang tadi salat ini berwudu. Betul memang dua-duanya ini perintah. Ketika perintah salat maka juga perintah tentang berwudu. Maknanya enggak sah salat kalau tidak berwudu. Kenapa katakan demikian? Nabi menjelaskan hadis dari Abi Hurairah, rawahu ini Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmizi, la salata liman ahdasa hatta yatawadda. Enggak sempurna dan enggak sah sembahyang seseorang ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka ketika orang berwudu itu bagian dari sholat atau syarat sah sholat. Kalau kajian usul fikih dalam sebuah kaidah katakan begini, ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang wajib nggak sempurna kecuali dengan yang lain, maka yang lain itu menjadi wajib. Sembahyang nggak sempurna dengan berwudu, kalau begitu berwudu adalah wajib. Bagaimana maknanya dia berwudu ini perisai? Banyak makna ini. Yang pertama, syaitan paling nggak suka dengan orang-orang yang suci. Maka di sunnahnya ini sebelum tidur itu berwudu. Maka mimpinya ini bukan mimpi yang kon-kon. Terus yang kedua juga yang paling pokok bahwa dalam hadis dijelaskan juga apa kata Rasulullah para sahabat, hal adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Wahai para sahabat, kalian mau tahu enggak Rasulullah, dengan sebuah amal, dengan amal itu Allah gugurkan semua dosa-dosa dan juga Allah angkat derajat. Ini Rasul tanya ke sahabat, hal adulukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Allah gugurkan kesalahannya, dosanya, Allah angkat derajatnya. Semua sahabat jawab, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka Rasul menjelaskan, yang pertama isbagul wudu, sempurnakan wudu. Nah, sempurnakan wudu. Yang kedua intizarus salah ila salah, tunggulah salat ke salat. Habis maghrib tunggu isya, habis asar tunggu maghrib, habis zuhur tunggu asar. Ini intizar as-salah ila salah, menunggu salat ke salat. Dan yang ketiga adalah al-masyu ilal masjid, melangkah ke masjid. Tiga hal ini. Dan di ujung hadis Rasulullah ini, wazalikumur ribat, itulah jihad. Dan bahkan mengatakan legonya, wazalikumur ribat. Artinya hari ini melangkah ke masjid, menyempurnakan wudu dan berjamaah di masjid ini menunggu salat ke salat lagi, itu ar-ribat. Apa ribat tadi? Jihad. Maka ketika orang berwudu sempurna wudunya ini, diberikan dia derajat yang tinggi, Allah hapuskan juga dia dosa-dosanya. Maka sempurnakanlah wudunya. Ini tadi Muhammad. Yang lain Pak silakan. Ya. 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 Dan kawan, hadis yang lo pegang, amin pertama, amin kedua, dan amin kelima itu hadis yang lemah. Hadis lemah. Yang menjelaskan bahwa amin yang pun ampun dosa saya. Kayak gini dia. Tolong jangan terima puasa-puasa orang-orang yang kelintoji hanapa. Amin. Ini hadis lemah. Dalam kitab Fathul Bari juga Bulughul Maram dikatakan hadis ini bi isnadi dhaif. Artinya kalau dia dhaif enggak boleh sebagai sumber hukum. Terus tanda bahwa ini masjid atau beda antara masjid dengan menasah masjid na mimbar. Menasah hana mimbar. Apakah mimbar kita hari ini mesti ngaji Allah Rasulullah? Sebagai kalangan memahami demikian. Namun perkembangannya bahwa di masa para khalifah pun juga masjid mimbarnya itu hana masjid lagi Allah Rasulullah. Boleh lihat pintu samping pintunya, nggak usah depan pintunya. Memang kalau mampu boleh ikuti mimbar itu Allah Rasulullah
di depan pintunya dan dia 3 tangga. Namun apakah sah masjidnya mimbar lagenyo? Sah. Karena mimbar tidak sembahyang. Apakah khatib Jumat yang khutbah menggunakan mimbar sah lagenyo? Sah juga. Yang khatib bukan mimbar, yang khatib urung. Cuman disunahkan dia di atas mimbar. Namun yang perlu kaji adalah bahwa makna ini kenapa dalam kitab Asy-Syafi'i, baik Al-Mu'tamad Syafi'i maupun juga Al-Iqna' li Abi Syuja', termasuk juga Fathul Mu'in dan Hiyanah, itu yusannu ala khatib. Khatib disunahkan dia memegang pertama kali adalah tombak. Yang kedua pedang. Yang ketiga ini panah. Karena Nabi ketika khutbah di lapangan terbuka itu memegang busur panah, memegang pedang, dan memegang ini tombak. Namun di alinea kedua katakan dalam kitab itu kalau nggak dapat yang tadi 3 itu, pedang nggak ada, tombak nggak ada, busur nggak ada, boleh pegang dia kayu. Namun yang keempat, kalau kayu nggak ada, nggak apa-apa juga, tangan khatib di atas mimbar. Artinya bahwa yang dituju dari pendapat ini semuanya ini, khatib Jumat tangannya dia nggak main-main. Ini dia maknanya. Apakah sah khatib dengan tongkat? Sah. Apakah sah tanpa tongkat? Sah. Namun tadi yang paling pokok, ini khatib gemak tongkat. Ini main-main sih. Sama juga kan tidak. Karena fungsi tadi ini tangan menahan tongkat supaya tangan ini enggak lagi ini bergoyang-goyang terlalu banyak. Maka dalilnya yang keempat dalam kitab Al-Mu'tamad Syafi'i itu mengatakan fa illam yajid asa, enggak dapat tongkat, fa 'alal khatib yadahu 'alal minbar, tangannya di atas mimbar. Jadi yang penting ini hari ini jangan kita saling menyalahkan yang hana tongkat, menyalahkan yang hana tongkat. Silakan. Yang pokok bahwa siapapun yang bertongkat ataupun enggak tongkat, tangannya tidak terlalu banyak bergerak. Ini di khatib Jumat. Jadi gara-gara tongkat mono, mimbar diangkat, mimbar dibuang keluar. Karena khatib yang pakai tongkat. Ini masalah lain lagi. Dia lagi nyan, Pak Wan, makasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya apa? Silakan. Berarti ini kembali memperjelas bacaan tentang qiraah mushaf. Ya, dalam kitab fiqh sunnah itu banyak hadis menjelaskan, bahkan 3 halaman yang saya baca, bagaimana Rasulullah setelah Al-Fatihah ini membaca ayat. Kalau di sembahyang Jumat, Rasul di rakaat pertama membaca dia surah Jumat, Yusabbihu. Di rakaat yang kedua di Jumat itu Rasulullah membaca dia Al-Munafiqun. Itu hadis yang menjelaskan al-munoleh kedukanan. Ini makna waqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah setelah Al-Fatihah. Maka sunnah bagi imam adalah menengok siapa di belakang imam. Karena menjadi juga begini, imam nggak boleh baca terlalu panjang, karena di belakang imam ada dia yang tua, ada yang lemah, ada yang sakit.
ketika sahabat menyampaikan Rasulullah bunuh si imam panjang-panjang dah. Kamu kahek pre-pre ikut. Nabi menegur, fa inna khalfaka al-maridu wad-dha'ifu wasyaikhu. Berarti kalau jadi imam dia sunnah bagi imam ini membaca pendek atau disesuaikan kondisinya dengan jamaah di belakangnya. Kalau jamaahnya hafid semua nggak masalah, panjang-panjang hafid semua ini boleh imam tadi membaca dia panjang. Ini likudro bono mandum hafid. Namun saat ini likudro bono yang Tuhan, yang muda, macam-macam burung bono, maka disunnahkan dia malahan imam membaca pendek. Kalau begitu imam juga baca yang artinya tadi makmum juga hafal. Kalau imam lupa maka makmum mengingatkan. Namun jikalau imam membaca ayat terlalu panjang yang lain yang makmum enggak tahu, ketika imam salah maka makmum enggak tahu nih mau nyambung di mana. Yang kedua, ini imam membaca ayat ini bukan ajang untuk promosi. Bukan ajang untuk permahadro, nah KP Quran sekian juz. Baca puaknya. Baca panjang-panjang. Namun ini bukan dia ajangnya. Ajang tadi membacanya. Namun pertanyaan yang lainnya adalah bagaimana adabnya? Maka adabnya ketika di rakaat pertama jangan mulai di tengah-tengah surat. Ambil di awal surat. Kon di tengah-tengah surat. Di awal surat. Boleh rakaat kedua tadi menyambung yang pertama. Ini rakaat kedua. Jadi yang kedua juga ketika orang ini hafal banyak ayat, dibaca galak-galak dulu. Namun juga tadi ambillah awal surat yang dia maklum bagi jamaah. Artinya jamaah tahu. Maka ini kan etika atau sunnahnya kita berjamaah. Kenapa? Bunyi hadis menjelaskan ju'ilal imamu liyutamma. Imam itu dipilih imam untuk diikuti. Jadi imam dipilih untuk diikuti. Maka kalau tadi etikanya nih Bang Muslim, ya rincinya mulailah dari awal surat. Rakaat kedua kalau nggak lupa, kalau lupa ini, maka nggak lupa, menyambung dia yang ada pada ayat pertama. Kalau nggak lupa ini, jadi kalau dia lupa, boleh ambil yang lain. Kalau lupa, jadi mungkinnya etikanya, Bang. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ini kamu runcing ke masalah bab sholat ini bagus apa? Yang pokok sekali memang. Silakan. Yang mau bertanya? Boleh silakan. Ini dalam sholat ini kan ada dua kubu yang mempertahankan masing-masing kebenaran. Pertama dulu sholat itu berbentuk ada satu kuburan, dua tangan baru itu. Nah, jadi sekarang mana yang mendapat dua? Tapi sekarang yang saya amalkan dua tangan baru itu. Kalau kita turun dunia lutut dua berarti seperti ungkap itu benar. Nah, coba gimana yang apa dua? Ya. Terima kasih. Ini kamu mulai meruncing, itu betul. Ketika atau ketika kita dari berdiri ini sujud, apakah tangan dulu, kaki, muka, atau kaki dulu, tangan, dan baru muka?
nyo mandua sohe, mandua sunnah. Bahkan lagi nubega mandua hadis. Nah, yang pertama hadis menjelaskan bahwa Rasulullah ketika mau sujud, Rasul turun kaki dulu, terus tangannya, mukanya, dan mukanya diawali jabahah dulu, kening, baru hidungnya. Ini hadis pertama. Sehingga dalam pada Syafi'i begini. Yang kedua, janganlah kamu turun seperti turunnya unta. Ini hadis kedua ini. Yang dalam begah benar. Itu maknanya bahwa turunnya itu tangan dulu, kaki, lututnya, baru mukanya. Hadis ini diamalkan dalam mazhab Maliki. Menyerbu bubuk lagi mawan dan berarti ala Maliki. Ala Maliki. Namun manduan hadis. Terus Rasul, kapan Rasulullah turunnya pakai kaki? Kapan Rasul turun pakai tangan? Rasul turun pakai tangan ketika umur beliau ini sudah menua dan sudah lemah. Rasul bisa kuat, turunnya menggunakan kaki. Namun kalau Rasulullah turunnya pakai tangan, dan wajar Pak Wan pakai tangan turunnya. Nah, kalau benar dimaklumi. Ya. 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 Ini pun mandu wajib. Mandu wajib. Yang pertama, bunyi hadis, wa amma fi rak'ah al-akhirah. Ini sifat Nabi juga di ujung hadis dijelaskan, wa amma rak'ah al-akhirah, di rakaat yang terakhir, fa innan nabiyya yatawara, nabi duduknya tawarruk. Baik dia yang 2 rakaat, yang 4 rakaat, yang penting dia rakaat terakhir. Karena ini rak'ah al-akhirah, rakaat terakhir. Hanya kaji ini masalah, kok yang 2 rakaat, kok yang 4 rakaat. Namun bunyi hadis ini, wa amma fi rak'ah al-akhirah, rakaat yang terakhir, Nabi duduknya tawarruk. Ini hadis pertama. Mengatakan bahwa subuh misalnya 2 rakaat, rakaat yang kedua tawarruk. Hadis yang satu lagi menjelaskan bahwa fi kulli sajadataini iftarasha. Nabi setiap 2 sujud, 2 ruku, 2 rakaat itu duduknya iftirash. Kalau begitu mandu wajib. Yang enggak boleh mawon adalah saling menyalahkan. Nah, ini enggak boleh. Ya, artinya ini yang mau iftirash itu boleh. Kalau mau ini dalam mazhab Syafi'i yang 2 itu dia tawarruk. Dalam mazhab Hambali dan dalam mazhab Maliki yang 2 itu iftirash. Bahkan lagi kenapa mazhab tadi berangkat dari hadis yang menjelaskan lagi baguno menyeturun tangan dulu. Hadis ini diambil oleh mazhab Maliki. Nah, kan yang kaki dulu diambil oleh mazhab Syafi'i. Maka mandu wajib. Nah, benar kan? Terima kasih Pak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Ibu. Jadi membaca Al-Quran, mendapat ayat pertama, ayat pertama. Yang pertama bawa ayat yang di atas. Yang kedua, di belakang lagi ulang lagi ke belakang. Pernah saya katakan itu tidak benar. Ya, betul. Yang pertanyaan Giban Teguimu. Pertanyaan ini,
Ya. Maka kan yang paling pokok kajian begini dia. Siapa yang berhak menjadi imam? Ini kajiannya dia. Kalau kita katakan man ahad bil imamah, siapa yang lebih layak, yang lebih berhak menjadi imam? Makanya imam yang dipilih ini afqahuhum, yang paling faqih, sepaqih yang paham agama. Maka muncul lagi mana? Pun ayat depan dibaca, rakaat pertama, rakaat kedua mundur belakang lagi ini, berangkat dari dangkalnya pemahaman. Ini masalah kita nih. Terus makanya harus dikatakan tadi, yang paling berhak menjadi imam teratas pilihannya dua dia, ahsanuhum qiraah atau ahsanuhum tilawah, yang paling god bacaan dan yang paling paham agama. Nih. Atau sama nanti orang, manduanya paham agama, faqih mandua. Namun yang lebih gotsu, nyoleh berarti. Naurung hana mahu agamanya, pisu kan, lega tu. Yangnya paham agama, nya lebih hak. Maka menentukan imam tadi yang paling kuat suaranya, bacaannya, kan juga kami hadis zayyinu. Ketika baca Quran ini, hiaslah bacaan yang seindah-indahnya. Terus, kenapa imam mesti faqih? Dia tahu apa yang dibaca tadi. Dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah-sunnahnya. Ini kasus. Hari ini kita makmum dah berhaba masalah imam. Jarang imam membahas kibal makmum. Saya kasih hari ini, kibal makmum dulu. Ini contoh. Bagaimana hukumnya ini makmum membaca Al-Fatihah ketika imam jahar, katakanlah subuh, maghrib, isya. Ini bacaan imam ini jahar. Apakah makmum baca Fatihah juga? Ataukah makmum cukup dengar imam saja? Atau gimana makmum? Ini 4 mazhab nggak sama ya dalam hal ini. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi ambil dalilnya dari Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, perhatikanlah supaya kamu ini mendapat rahmat. Dalam mazhab Hanafi, bagaimana hukumnya makmum baca Al-Fatihah sembahyang jahar? Kata Imam Hanafi, itu dia makruh tahrim, makruh mendekati haram. Kalau begitu baca Al-Fatihah. Kata Imam Hanafi pakon, Al-Fatihah itu Al-Quran. Maka dengarkan. Yang kedua, ini mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Dua mazhab ini ambil dalil dari hadis. Paman kana lahu imamun fa qiraatul imamu lahul qiraah. Bagi mereka yang punya imam sembahyang jamaah, maka bacaan imam bacaan makmum. Ini dua mazhab. Bacaan imam, bacaan makmum. Kalau imam baca Fatihah, maka makmum dia enggak baca Al-Fatihah juga. Namun dalam mazhab Syafi'i ambil dalil la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hana sah sembahyang monyo hana baca Al-Fatihah. Kalau begitu dalam mazhab Syafi'i itu makmum juga membaca Al-Fatihah. Makanya Imam Syafi'i contohkan setelah walad dalin amin, imam itu berhenti sejenak. Dengrit seukuran baca Al-Fatihah karena makmum ikut baca Fatihah. Makanya kalau imam katakan imam tadi, lu masuk Syafi'i lu. Kalau Syafi'i kalau begitu habis baca amin, maka imamnya berhenti sejenak. Seukuran membaca dia Al-Fatihah. Karena kalau mazhab Syafi'i, makmum pun juga membaca Al-Fatihah. Terus
kita ini ambil yang mana? Silakan ambil yang mana. Makanya Mbak Lun, Ustaz pilihan tuh Ustaz, kayaknya. Paknya kayaknya lu. Ustaz dan pegang ontong Ustaz. Tidak ontong pegang, dan kibar. Nah, menangkan saya enggak ambil yang ini, namun luncur hadis. Apa kata hadis? Qiraatul imam wa qiraatul ma'mum. Wa 'alal ma'mumi ayastami'a qiraatul imam. Nah, selain ini. Yang bagi ada imam, maka bacaan makmum adalah bacaan imam adalah bacaan makmum. Kalau imam baca, maka makmum dengarkanlah. Nyolun uncuknya. Kon maliki, konnya uncuknya hadis uncuk. Bahwa pendapat tadi ini kata hadis yang punya imam bacanya jahar, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Nyopalikut imum dong. Imum bacanya baca aja. Salah imum pun berapa salah imum. Oh salah pun. Jadi mau kamu baca aja. Akibat hana yang satu guru imum. Karena makmum juga baca juga. Namun dalam sembahyang sir imam enggak baca jahar. Kalau begitu kita baca juga. Karena imamnya enggak baca. Namun lagi-lagi tadi jangan saling menyalahkan, ini penting. Mandum nyona hadis. Dan bahkan kalau kita mau jujur nih, ini kalau kita mulai, kapan kita angkat tangan? Apakah setiap takbir angkat tangan kita? Hadis menjelaskan kita ini angkat tangan di 4 tempat. 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua waktu mau rukuk. Yang ketiga kembali dari rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan yang keempat di rakaat yang ketiga kalau ada. Artinya setelah tahiyat awal. Ini harus menjelaskan kapan kita angkat tangan. Terus bagaimana angkat tangannya? Ada orang Allah Akbar. Allah Akbar. Punya angkat tangan. Namun Nabi mencontohkan tadi ada 2. Yang pertama angkat tangan dia sebatas bahu. Bahasa hadisnya dia hazwa mangkibaihi. Yang kedua sedang telinganya. Namun juga ini menentukan juga dia ketika sujudnya. Karena nanti juga bentuk sujud posisi tangan sama seperti takbir. Yang takbirnya begini awalnya sedangkan bahu, sujudnya sama. Begini juga sedangkan bahu juga. Yang takbirnya tadi di awal nak telinga ini, sujudnya begitu juga. Karena habis menjelaskan cara turunnya. Terus setelah takbir apa kita baca? Nah ini kan setelah takbir nih. Ada yang baca wajah tu wajahiyah. Ada yang baca Allahu Akbar kabira. Ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini dan juga ada lainnya nih. Nabi nanti ketika sampai tahajud dan lagi titahnya. Kalau kita mau jujur, yang pertama Allahu Akbar kabira, Nabi pakai juga ini kita ketika sembahyang sunat. Kan nggak sah, itu boleh. Namun kalau mau jujur, Nabi menggunakan ini ketika sembahyang sunat. Menggunakan Allahu Akbar kabira. Dan juga bentuknya Allahu Akbar kabira lego. Walhamdulillah katsira lego. Lego. 3 kali. Terus yang kedua wajah tu. Nabi juga berkesempatan ketika tanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, drone setelah takbir sengap drone, pun baca. Kata Rasulullah, yang saya baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ighsilni min khataayaya. Terusnya habis ini. Wah, biasa jiwal para ujungnya ini. Ini hadis rawahu jamaah semua. Artinya kalau kita mau yang mana yang lebih kuat, itu lebih kuat dari yang 3 tadi ini, maka Allahumma ba'id lebih kuat.
Itu lebih kuat antara wajah tu dengan Allah Akbar kabira, wajah tu lebih kuat. Karena tadi Allah Akbar kabira ini dipakai untuk sembahyang sunat. Namun kembali ke akar tadi, membaca doa iftitah itu sunnah. Ketika orang nggak bisa baca dia langsung Al-Fatihah, apakah sah sembahyangnya? Sah. Namun nggak dapat sunatnya. Apakah bahwa B sampai melo gara Allahumma ba'id wajahtu ataupun tadi Allah Akbar kabira. Ini belum pokok tadi. Yang awal silakan, yang wajah itu silakan, yang Allah Akbar silakan. Namun yang lebih kuat adalah tadi hadis Allahumma ba'id. Itu yang lebih kuat. Terus setelah itu sebelum Al-Fatihah bacalah at-ta'awuz. A'udzubillah. Ini kan ta'awuz ini. Namun bukan setiap rakaat. Hanya rakaat pertama saja. Kita sedang Isya ini 4 rakaat. Sembahyang pertama sebelum Al-Fatihah bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillah, baru Al-Fatihah habis. Namun rakaat kedua seterusnya hanale pakai ta'awuz. Bahkan Nabi menjelaskan demikian. Dan Nabi contohkan demikian. Ya, kebut kita kaji panjangnya ada di ujungnya. Jadi ini tadi sampai ini kita di takbir awal ini. Baru Al-Fatihah. Nah, setelah Fatihah tadi tidak ada ayat pengkhususan. Setelah ini mesti ayat ini, mesti ayat ini. Nah, gitu ya. Namun yang kita imam mungkin di jamaah yang semuanya hafid Quran boleh panjang-panjang. Semua tahu. Semua hafid. Namun ketika jemaahnya ini enggak hafid, nah pilihlah yang mudah. Namun etikanya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Sampai yang pun Al-Ikhlas. Yang kedua ini Al-Bayyinah. Terbalik. Cok pun Al-Bayyinah. Baru Al-Ikhlas. Kan tadi ini rakaat pertama lebih panjang rakaat yang kedua. Apa tujuannya? Mungkin jemaah yang telat. Jemaah mungkin yang masbuk. Dengan bacaan panjang imam tadi, jemaah sempat ikut juga. Artinya ini bacaan yang panjang sedikit sambil menunggu mungkin ikut yang agak telat. Ini etikanya kalau dia dibaca 2 rakaat tadi. Maka yang panjang yang awal, yang kedua dia lebih pendek. Ya mungkin silakan yang mau selain selanjutnya. Orang ya, yang mencuri kita bahas sebelumnya mencuri. Ya, nanti kan lebih tepat kita kaji dalam hal ini al-mawani, artinya hal-hal yang membatalkan sholat. Nah ini kan ada hadisnya, yang ketok-ketok dalam sholat, yang pru-pru dalam sembahyang, saya kan, yang berbicara dan seterusnya. Ini dalam bab nanti ini hal-hal atau apa saja yang dia termasuk mawani, membatalkan sholat. Namun terkadang contoh muncul pertanyaan di ialang ini. Ketika imam jadi imam, kaki imam ada lintah. Kaki imam tapaknya itu enggak lintah. Imam enggak tahu. Pertanyaannya bagaimana caranya makmum memberikan informasi ke imam. Hadis menjelaskan kalau imam salah maka yang beragam subhanallah. Urinam dia tangannya nyelintal kaki. Gimana pegang? Subhanallah ya imam lintal kakiran pegang kakinya. Atau kalau hanya mau katakan tadi ini subhanallah, imam ragu nih. Apa salah dia? Apa salah bacaan? Apa salah rakaat? Salah apa? Ini kan betul ji. Kakek setengah ontong ini. Sampai habis sholat. Nah, sesuai sembahyangnya boleh pegang. Memang kekiran melintahnya. Boleh pegang. Nah, kan? Ini kan cara tadi ini yang perlu kita kaji juga aspek lain. Mungkin kita nggak dikaji. Bahkan lintah anak Rasulullahnya. Ya kan? Ya kan Rasulullah di Arab itu lintah di Arab memang. Karena lintah di Arab memang. Makanya kan ini perlu kajian tadi. Boleh pegang
subhanallah lintah imam kidran, dapat tak salatnya. Karena bak kidran itu bacaan, bukan bacaan salat. Bak kidran mengandung makna. Maka dia kalau ada ungkapan yang terpegang bacaan salat dalam salat, dia punya makna, maka semua mazhab mengatakan itu batal salatnya. Semua mazhab. Semua mazhab. Yang lain silakan yang mau bertanya. Nah, silakan Pak Cik Umairah. Itu yang lebih baik. Ya. Ini mandua sunnah. Mandua sunnah. Apakah ada sunnah qobla Jumat? Mungkin namanya nggak ada. Dia sama dengan sunnah qobla zuhur. Berlaku juga untuk Jumat. Makanya di kitab ini cari ini sunnah sebelum Jumat. Ada dapat ya. Karena bahasanya dia sunnah sebelum zuhur. Namun dibuat juga untuk Jumat. Nah ketika khatib, ini khatib belum naik. Jadi kita sedang menunggu khatib. Itu yang lebih baik cocok sembahyang sunnah atau baca Quran. Ini jawabannya tergantung kondisi wurunya. Kalau orang itu kali cok yang sunat dengan suara maka lebih baik dia baca Quran. Namun urunya bantru, gocok long sunnah berapa, bunuh. Maka lebih baik diambil sunnah. Baik ini bang kecil merah, itu lebih baik tergantung kondisi orang itu. Mana orang kawai benotru, kawai cok tahiyat masjid, palingnya kasih sunat mutas walau kecil 2 gol, mesti 2 rakaat. Maka orang ini lebih baik baca Quran. Karena kalau itu tahiyat masjid dan kalau itu sunnah mutlak. Namun orang yang bantu gom temelang sunnah mutlak, go becok sunnah wudu, go becok sunnah mutlak. Orang kayak masjid maka orangnya lebih baik sambil menunggu imam becok oleh tahiyat masjid dan sunnah mutlak. Berarti ini jawabnya bagi tergantung urun ini bang, kondisi urunnya. Jadi lagi yang begitu. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu Ibu. Orang kadang-kadang posisinya mengeluh sampai 1 jam sholat. Tapi bukan nak tidak benar-benar. Korupsi kalau pakai minyak, jual minyak takarannya akan benar. Ya, terima kasih Pak Amir. Ya, kalau kita lihat perintah sholat ini kan spesial. Buno rakaat pertama imam baca tadi subhanallazi asra bi amrihi lailan, ini kan sembahyang atau ayat perintah sembahyang. Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan ke langit. Maka yang ditanyakan adalah siapa tahu, siapa yang dijamin bahwa sembahyang dia Allah terima? Pertanyaannya, menyuna urung pegah, yakin dia bahwa sembahyang dia itu Allah terima? Ini belum gureng koknya, gimana cara mengukurnya? Artinya tahu bahwa tidak ada ukuran yang pasti. Sembahyang orang itu Allah terima sebagai ibadah. Namun ukuran fikih yang lengkap rukunnya, lengkap syaratnya diterima. Itu ukuran fikih. Namun tidak diterima sembahyang kita ini, itu hak Allah. Kita main. Ini hak begitu Allah. Kalau begitu jangan campuri hak Allah. Nyo sedang terima hanya hak Allahnya. Namun Allah berikan beberapa indikasi
tanda bahwa sembahyang itu diterima. Apa tandanya? Bunyi ayat aqimis sholata inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Maka sembahyang kita ini tanda diterima adalah dia bisa ditameng, jadi benteng dia. Jadi benteng dari kemungkaran, jadi benteng dari kemaksiatan ataupun faksha. Kalau kita tengok lagi ini apa itu mungkar, gampang tapi kita bedakan. Kalau kemungkaran ini kan dosa karena dia dikerjakan atau anggota tubuhnya mengamalkan. Kalau faksha ini lisannya ini. Artinya ketika orang sholat dia masih mengunjungi orang, masih memfitnah orang, ini kan faksha. Artinya bahwa orang-orang yang sholat, maka orang itu baik budi pekertinya, baik akhlaknya. Haba goti, nggak menyinggung orang, perbuatan goti, nggak menyakiti orang. Maka sangat riskan kita hari ini ketika orang sholat dia menipu orang, ketika dia sholat dia musuhi orang, ketika dia sholat dia timbulkan pecah belah dalam masyarakat. Dia sholat nggak maafkan orang lain, kan ini masalahnya. Dia sholat nggak mau memaafkan orang lain. Dia sholat nggak mau menerima ini keanekaragaman. Ada yang begini, ada yang begini. Maka ukuran tadi ini kita ini sholat apa? Baik bahasanya, baik budi pekertinya. Itu pertama ukuran. Yang kedua ukurannya adalah tengok surah Al-Maun tadi juga dibaca surah Al-Maun tadi. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lagi Allah katakan lagi di sini, orang-orang yang salat itu dia mudah membantu. Dia memberikan bantuan yang lain. Baik bersifat dia materi, baik bersifat dia tenaga, baik bersifat dia mungkin ya bahasa, pendapat, ide. Ini orang salat nih. Kan dia mau bantu yang lain. Tapi nak orang sembahyang, bro kaya, pelit, kikir, bakhil. Ini dia akan sembahyangnya. Bro sembahyang. Yang ketiganya dia zakat. 80 kali itu Allah gandeng antara perintahnya dia salat dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Artinya orang-orang yang salat juga tadi terima sembahyangnya, yang ketiga dikasihnya adalah dia juga mengeluarkan zakat kalau dia kena zakat. Oh, zakat nak kena, sedekah dia keluarkan. Maka ini kan indikasi ketiga. Terus yang keempat, indikasinya adalah orang-orang yang sholat dia tidak mengulur-ulur sholat. Bahkan ayat menjelaskan alladzina adau sholat atau alladzina sahun. Kalau begitu orang yang sholat dia sholat pada awal waktunya. Maka bunyi hadis seorang bertanya, Rasulullah ayu amalin afdal, apa amal yang paling god, yang paling mulia Rasulullah? Rasul menjawab, as-salatu fi awali waktiha, sembahyanglah di awal waktu. Namun yang sampai juga di awal waktu juga wate. Kalau sembahyang sebelum waktunya batal salatnya. Syarat sah salat masuk waktunya. Namun nanti juga jangan disalahkan juga orang yang agak mengakhirkan isya. Nanti halaqah pengajian dulu nabut mungkin itu coba besoknya posible. Coba posible. Apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Hadis menjelaskan juga. Menurut isya lebih baik diakhirkan. Namun tadi berjamaah. Kan draw mengakhirkan kala-kala draw. Berjamaah. Maka Nabi SAW melarang tidur setelah maghrib. Nah Rasulullah an-nauma ba'dal maghrib. Supaya apa nih? Jangan sampai ini isyaknya telat ke draw. Dia boleh diakhirkan namun berjamaah. Nah urut untuk pengajian possible sembahyangnya purnya boleh. Hadis menjelaskan demikian. Maka tadi ini yang pokok, yang keempat tadi sembahyanglah pada awal waktunya. Allah juga perintahkan, kata Allah tadi di ujung ayat, warka'u ma'ar raki'in.
rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kita kaji yang kelikut bahwa ini perintah dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir juga Tabari, Ar-Razi, As-Sawi menjelaskan bahwa ini ayat sebagai dalil menjelaskan bahwa Rasulullah selalu berjamaah. Kalau begitu kita mengaku bahwa kita ini umat Nabi, ini berpokok mendirikan jamaah. Dengan jamaah tadi pasti dia sembahyang di awal waktu. Oke lagi nyan Buno Nggoimu, makasih banyak. Waktu sudah sampai dan bahkan sudah lewat, mohon maaf ini. Ini mari kajiannya tentang salat, namun mungkin lebih rinci. Kamu kebetulan di Masjid Duha malam Senin, ini bab salat ini. Lebih rinci kajiannya, baca setiap gerakan, bagaimana menggerakkannya. Nah, boleh ikut ambil bagian nanti di Masjid Duha bab salat. Ya mohon maaf ada kekurangan. Tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.